Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Setiadi, mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan sekaligus menjelaskan program atau aplikasi sederhana yang telah saya buat sebagaimana untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah pemrograman lanjutan 2 semester 4. Sebelum kita masuk ke programnya, saya akan memberitahu ada beberapa software yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada SAM. Ini fungsinya adalah sebagai server localhost. Yang kedua ada ODBC 3.5. Ini berfungsi untuk mengkoneksikan database dari localhost. Dan ini ada Visual Basic. Saya menggunakan Visual Basic yang 2008. Di sini kita akan membuat programnya. Dalam membuat program sederhana ini tentunya kita harus membuat terlebih dahulu database-nya di localhost. Tahapan awal kita buka Hexam. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah aktif, kita ke cari. Kita ketikkan localhost. Ada. Nah, ini adalah tampilan localhost phpMyAdmin. Mana saya membuat database. Saya sudah membuat database dengan nama database nilai siswa. Di dalam database ini saya sudah membuat tabel-tabel, ada 5 tabel, ada tabel mapel, tabel nilai detail, tabel petugas, dan tabel siswa. Di mana from ini yang akan saya nantinya koneksikan ke program yang akan saya buat di Visual Basic. Langsung saja kita ke Visual Basic, tapi sebelum kita ke Visual Basic, saya akan mengkoneksikan terlebih dahulu di ODBC-nya agar bisa terhubung. Saya sudah membuatnya di sini. Jika belum, bisa di-add di sini. Nah, settingannya seperti ini ya. Nama terserah kalian. User root dan database di sini pilih database yang kalian akan gunakan untuk dikoneksikan. Kita tes terlebih dahulu. Nah, kalau sukses seperti ini, berarti sudah bisa kita koneksikan. Saya oke. Masuk ke Visual Basic. Nah, ini adalah project saya yang dinamai nilai siswa. Di dalam project saya sudah ada 6 form dan 1 modul. Saya akan menjelaskan satu persatu. Saya akan menjelaskan dari modul terlebih dahulu. Yang pertama ini ada ODBC connection. Ini untuk koneksi ke database yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang kedua ada ODBC data adapter, mengisi antara objek dataset dengan hasil sumber data. Ketiga ada dataset terdiri dari kumpulan objek data table yang dapat berhubung satu sama lain dengan data relation. Data table sendiri berisi koneksi data row dan data kolom. Yang keempat ada ODBC data reader. Ini aliran berbasis word only dan read only mengambil hasil query dari sumber database. Kelima ada ODBC command digunakan untuk melakukan pernyataan SQL atau prosedur yang akan dilaksanakan pada database. Dan di bawah sini ada subkoneksi ya. Dripper MySQL ODBC 3.51 Dripper dengan nama database nilai siswa, server localhost di mana kita membuat database itu. With root itu nama user ya. Nah, ini codingan dari modul. Kita lanjut ke from utama. Nah, ini adalah tampilan atau desain dari from utama. Yang di atas ini adalah namanya menu strip, dan yang di bawah ini status strip.
Menu strip ini gunanya untuk sub-sub menu yang akan kita akses nantinya. Dan yang di bawah ini satu strip ini berguna untuk memunculkan data-data seperti nama admin yang sedang mengakses aplikasi ini atau tanggal. Kita langsung saja ke shortcode-nya. Nah, di sini ada sub terkunci. Sub terkunci ini dimana ketika petugas masuk, dia tidak bisa langsung mengakses sub-sub menu yang ada di form 1. Terkunci. Kita langsung beralih ke form login. Nah, ini adalah desain atau tampilannya. Ada 2 text box dan 2 button. Kita langsung lihat metodenya. Ini ada sub terbuka. Sub terbuka di sini ketika petugas berhasil masuk, dia akan langsung bisa mengakses sub-sub menu yang ada di form 1 tadi. Dan sini kondisi awal text box 1 dan text box 2, di mana text box 1 dan text box 2 nantinya akan ada pada kondisi kosong. From load-nya kondisi awal fokus text box 1. Nah, di button 1 ini if text box 1 or text box 2, artinya di mana text box 1 dan text box 2 tidak boleh kosong. Ketika text box 1 dan text box 2 kosong, akan ada peringatan atau maxbox kode dan password tidak boleh kosong. Else, itu kalau koneksi ODBC command select from table petugas where kode petugas text box 1 and password text box 2. Artinya isilah data di table petugas dengan memasukkan kode petugas di text box 1 dan password di text box 2. Nah, itu akan dieksekusi. Ketika kita salah memasukkan kode atau password petugas, akan ada peringatan atau maxbox kode atau password Anda salah. Di sini adalah ada kalau terbuka di sini from menu utama tool strip label 2 kode petugas. Di sini 3 ini untuk memunculkan data di menu strip tadi di status strip yang ada di form utama. Nah, dan yang ini if from utama table. Nah, dimana nantinya ketika user masuk, di sini saya membuat 2 petugas ya, ada yang levelnya admin dan ada yang levelnya user. Ketika user ini mengakses aplikasi ini, dia tidak bisa mengakses beberapa submenu yang ada di form 1. Beda halnya dengan admin. Ketika admin masuk, dia bisa mengakses semuanya. Ini shortcode-nya di sini. Kita langsung saja ke button 2. Button 2 di sini hanya batal ya. Jadi cukup me close, maka dia akan membatalkan. Setelah itu kita lanjut membahas from mata pelajaran. Kita akan membahas from mata pelajaran. Kita lihat kan, ini adalah tampilan atau desain dari from mata pelajaran. Ada 2 text box, 4 sedikit banyak. Di sini ada 4 button dan 1 data grid. Kita lihat shortcode-nya. Jangan lupa di sini di awal kita memasukkan import sistemnya agar kita bisa mengakses dan mengambil data dari localhost melalui ODBC. Ini ada kondisi awal. Kondisi awal seperti yang saya tadi jelaskan. Ini ada call koneksi. Nah, call koneksi di sini memanggil database tapi hanya satu table ya. Di sini hanya memanggil satu table mapel untuk dikoneksikan di form ini. Ada call save isi. Ini ada text box 1 dan text box 2. From load kondisi awal. Button 1. Ini ada button 1 ya. Button 1 di sini kita lihat. Button 1 di sini adalah input, button kedua edit, button ketiga hapus, dan button keempat tutup. Kita lihat shortcode-nya. Button 1 di sini
if button 1 text input, button 1 text simpan, button 2 enabled files, dan button 4 teks batal. Di sini artinya ketika kita mengklik button 1 input, button 1 itu kan berubah menjadi simpan, dan button 2 menjadi files atau mati, button 4 menjadi batal. Else if textbox 1 or textbox 2, dimana ketika textbox 1 dan textbox 2 kosong, akan ada peringatan atau maxbox, silakan isi datanya. Else, selain itu kalau koneksi, dim input data string insert into table mapel files textbox 1 textbox 2. Maksudnya silakan isi datanya untuk disimpan, isilah di textbox 1 dan textbox 2. Kemudian akan disimpan di table mapel. Comdek comment input data connections. Nanti akan dieksekusi di sini. Ketika data berhasil input, akan ada maxbox input data. Kalau kondisi awal. Kondisi awal di sini ketika kita sudah berhasil menginput data dan berhasil, maka akan kembali ke kondisi awal atau textbox akan kosong kembali. Jadi itu kita ke button 2. Button 2 di sini adalah tadi kita lihat ini edit. Edit ini sebenarnya tidak jauh dengan yang tadi. Hanya yang membedakan di sininya saja. Kalau tadi di sininya itu insert karena dia memerintahkan untuk disimpan data yang baru. Sedangkan yang di sini untuk edit berarti untuk mengupdate data yang ada kita perbarui. Ini sama saja, tinggal disesuaikan dengan button-button dan fungsinya. Ini sama saja, ketika textbox 1 dan textbox 2 ada peringatan silahkan isi datanya. Kalau koneksi, update data. Update data di table mapel dengan memasukkan kode mapel di textbox 2 dan nama mapel di textbox 1. Ketika akan dieksekusi di sini, dan kalau berhasil akan timbul maxbox update data berhasil. Button 3 di sini hapus, sudah jelas ya. Button 3 hapus. Ketika button 3 diklik hapus, maka button 3 akan berubah menjadi delete, dan button 1 enable files akan mati, dan button 2 pun akan mati. Button 4 akan berubah menjadi batal fungsinya. Kalau koneksi fokus textbox 1. Else, ketika textbox 1 dan textbox 2 kosong, akan ada maxbox atau peringatan silahkan isi datanya. Dan kalau koneksi, sini membuat pernyataan bahwa ingin menghapus data, menghapus data string, menghapus from the table mapel dengan memanggil kode mapel di textbox 1. Akan dieksekusi di sini. Ketika berhasil akan timbul seperti biasa, data berhasil dihapus. Kalau kondisi awal, textbox akan kembali ke kondisi awal. Nah, di sini ada textbox 4. Textbox 4 tadi itu di situ tutup ya, gunanya tutup atau batal. Nah, ketika kita ingin menutup, nah ini dia akan mengeksekusi yang di sini nih, di close. Ketika kita akan batal, dia akan menjalankan yang ini, kalau kondisi awal. Dan yang terakhir di sini ada textbox 1 keypress. Di sini ada if a char 13 kalau koneksi. Maksudnya di sini ketika kita mengklik tombol enter, maka dari from table memanggil kode mapel di textbox 1 akan mengeksekusi di sini. Ketika kode mapel yang kita panggil tidak ada, akan ada timbul maxbox kode mapel tidak ada. Tapi ketika ada, dia akan mengeksekusi yang ini. Dia akan menampilkan kode mapel dan nama mapelnya secara otomatis ketika kita mengklik tombol enter. Setelah itu kita membahas from selanjutnya, yaitu from petugas. Nah, di from petugas ini ada
3 text box dan 1 combo box dan 4 button, 1 data grid view. Langsung saja kita lihat short kodenya. Ini tidak beda jauh ya dengan yang tadi ya, sama saja. Harus ada import sistemnya, ada kondisi awal. Nah, kalau koneksi di sini sebenarnya sama saja, masih sama dengan yang tadi, hanya yang dipanggil di sini adalah tabel petugas, sedangkan yang tadi yang kita panggil adalah tabel mapel. Hanya di setiap from pasti berbeda untuk memanggil tabel-tabelnya. Lanjut, ada subsiap isi di textbox 1. Nah, yang ini combo box item add admin. Ketika kita mengklik combo boxnya, kita tidak usah mengetik ulang, melainkan kita tinggal memilih admin atau user yang akan kita pilih. Kemudian kembali kondisi awal, button 1 masih sama dengan yang tadi yang saya jelaskan di form sebelumnya. Kegunaan dari ininya masih sama, tidak ada yang beda. Ketika kita mengklik tombol button 1 input, maka button 1 akan berubah menjadi simpan, button 2 enable trash atau mati, button 4 menjadi batal, kalau siap isi, else textbox 1. Ketika textbox 1, textbox 2, textbox 3 dan combo box 1 kosong, akan ada peringatan silakan isi datanya. Else selain itu, kalau koneksi di sini memerintahkan input data, insert into table petugas files di textbox 1 dan selanjutnya. Silakan isi datanya di textbox 1 dan textbox 2. Setelah itu akan dieksekusi di sini. Ketika berhasil akan ada maxbox input data berhasil, kalau kondisi awal memanggil kondisi awal agar textbox dan combo box kembali pada kondisi awal atau kosong. Sini ada button 2. Button 2-nya di sini adalah edit ya. Sama saja seperti tadi, tidak ada bedanya. Masih sama. Kegunaannya masih sama. Hanya dibedakan saja. Kita perhatikan di sininya, tabel petugas bukan sama semuanya sama ya dengan form sebelumnya, tapi ada bedanya sedikit. Bedanya tuh di sini di tabel petugas, sedangkan tadi kan kita memasukkannya di tabel mapel ya. Jadi perhatikan juga. Button 3 di sini sama, hapus ya, dengan mendelete from tabel petugas dengan memanggil kode petugas di textbox 1, dan dia akan mengeksekusi di sini dan kembali ke kondisi awal. Textbox 4 sama saja, kegunaannya untuk keluar dan membatalkan close dan call kondisi awal. Textbox di sini ada textbox 1 ya, keypress, sama saja kegunaannya tadi untuk kita mempermudah ketika kita akan menghapus atau edit, kita cukup memasukkan kode petugas yang ada di textbox 1. Setelah itu kita klik enter, maka data nama petugas, password petugas, dan level petugas akan ada. Dan kita tinggal mengeditnya. Setelah itu kita beralih ke form selanjutnya. Form yang akan kita bahas selanjutnya adalah form data siswa ya. Di sini agak banyak ya, textbox atau combo box juga. Di sini ada memunculkan tanggal juga ya. Ini adalah tampilan atau desain dari entry data siswa ya, formnya. Sini agak lumayan banyak ya untuk pengisiannya, tapi untuk button sama saja ada 4, kegunaannya juga sama, input, edit, hapus, dan tutup. Dan di sini ada data grid ya. Kita akan bahas satu persatu.
di shortcode-nya. Kita lihat langsung. Ya, tidak lupa ya, di sini sudah ada import system, kal kondisi awal. Nah, koneksinya pun masih sama dengan yang tadi, dengan sesuaikan saja. Kita ingin menampilkan tabel mana yang akan kita panggil dari database untuk dimunculkan di data grid from data siswa ini. Sesuaikan saja ya. Saya memanggil tabel siswa yang ada di tabel yang telah saya buat di sini tadi. Ada kal siap isi. Nah, ada kal siap isi, gunanya juga masih sama dengan yang tadi. Untuk combo box, tinggal kita pilih saja mau laki-laki atau perempuan. Kita tidak harus mengetik di combo box 1 ya. Di combo box 2 juga ada. Nah, di sini ada nomor otomatis ya. Beda di form sebelumnya saya tidak memasukkan, tapi di form ini saya menggunakannya karena terlalu banyak mengentry data. Gunanya ini ketika kita menginput data, nomor otomatis ini akan berfungsi di NIS ya. Kita tidak harus mengisi NIS, dia akan mengisi secara otomatis dan berurutan. Saya di sini memasukkan kode urutan N021. Ini di data saya yang pertama. Ketika data saya yang pertama sudah dimasukkan dan saya ingin menginput data yang kedua, maka akan secara otomatis berubah menjadi N022. Nah, seperti itu. Textbox 1 urutkan kode. Nah, di situ untuk mengurutkan kode di textbox 1 ya. From load kembali kondisi awal. Button 1 masih sama dengan yang form sebelumnya. Button 1, button 2 dan button 3, 4 juga masih sama kegunaannya. Untuk input, edit, hapus dan simpan tinggal kalian sesuaikan saja. Tapi di button 1 ini sedikit ada yang berbeda ya. Biasanya kan kita di form sebelumnya hanya menggunakan textbox 1 dan textbox 2 combo box. Apa di sini ada format data TFicker ya. Jadi harus berbeda ya. Dan diurutkan juga ke berapa agar tidak ngacak datanya. Formatnya seperti ini untuk data TFicker. Formatnya YYMMDD. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita buat di database kita yang ada di localhost. Ini sudah cukup jelas ya. Nah, ini adalah button 2, masih sama saja dengan from sebelumnya. Hanya yang perlu kita perhatikan di sini ada berapa, di sini lumayan banyak ya. Untuk kita isinya, textboxnya lumayan ada berapa ya, ada banyak. Combo box ada 2, ada data TFicker. Tinggal disesuaikan saja di sininya. Kita tulis di sininya. Sama juga di sini, tinggal kita sesuaikan dengan apa yang akan kita input nanti. Edit maksud saya. Di button 3 hapus masih sama saja. Tidak ada bedanya dengan yang tadi, tinggal disesuaikan dengan apa yang akan kita masukkan di textbox 1, 2 dan selanjutnya. Button 4 ada tutup, sama saja ada close untuk tutup dan kal kondisi awal untuk batal. Ada textbox 1 keypress di mana tadi kegunaannya untuk mengoperasikan tombol enter agar tidak mengisi secara banyak ya, dimana prom ini sangat banyak sekali untuk mengentrinya ya. Kita beralih ke prom selanjutnya, prom terakhir. Ini kita nilai transkrip nilai siswa ya. Kita lihat, nah ini adalah
tampilan atau desain dari from transkrip nilai. Lumayan banyak juga di sini yang kita isi, dan buttonnya pun ada 6 ya. Banyak sekali, tapi tetap saja intinya sama saja. Untuk menginput, mengedit ya, menghapus, batal, tutup, kita lihat saja langsung shortcode-nya. Nah, di sini awal ya, jangan lupa ya import sistemnya. Mengimport sistem yang akan kita ambil dari localhost melalui DBC. Kondisi awal, Nah, di sini kita memasukkan dua table ke dalam satu form, di mana di form sebelumnya hanya memasukkan satu table dalam satu form. Shortcode-nya seperti ini. Kita masukkan nama-nama file yang ada di dua table ini selain primary key yang sama, yaitu adalah di sini yang primary key yang sama adalah nis ya. Jangan kita masukkan dalam ini, tapi kita panggil dia. Ketika kita sudah memasukkan nama-nama yang ada di dalam table itu, kita panggil from table nilai dan table detail ya, where table nilai nis dan table detail nis. Koneksi agar bisa saling terhubung saat mengisi data. Ada sub isi from rootnya, kondisi awal, dan tampil data. Tampil data ini untuk yang tadi kita isi di sana di atas, di koneksinya ini agar bisa tampil. Nah, button satu di sini kegunaannya tidak seperti from sebelumnya, di mana button sebelumnya di from sebelumnya button satu ini kegunaannya untuk menginput sekaligus menyimpan. Tapi di button satu di sini hanya untuk menginput, di mana memerintahkan untuk menginput data ya. Nah, di button satu sini beda halnya dengan from sebelumnya. Di from sebelumnya button satu itu digunakan untuk menginput sekaligus menyimpan, tapi di sini hanya untuk memanggil atau mengaktifkan text box yang akan kita isi. Selanjutnya akan kita eksekusi di button 2. Button 2 di sini itu kita lihat, button 2 di sini itu adalah edit. Kita lihat lagi kodenya. Button 2 di sini adalah edit, kalau koneksi. Ketika text box 1 dan selanjutnya belum diisi, maka akan ada match box atau peringatan silahkan isi datanya. Kalau koneksi di sini saya membuat 2 karena di sini saya memasukkan 2 table dalam satu data grid ya. Saya membuat 2 koneksi. Yang di atas koneksi yang di atas ini untuk mengedit atau mengupdate data yang ada di table nilai, dan yang di sini yang di bawah mengupdate data di table nilai detail dengan memanggil kode mapel di text box 4 dan selanjutnya. Ketika data berhasil di edit akan ada text box edit data berhasil. Kalau kondisi awal untuk mengembalikan text box kembali kosong, dan kalau tampil data untuk menampilkan data yang telah kita edit agar bisa dilihat di data grid. Button 3 di sini kita lihat button 3. Button 3 di sini adalah batal. Jadi shortcode-nya tidak rumit, hanya call kondisi awal karena untuk memanggil kembali kondisi awal agar kembali kosong. Button 4 di sini ini untuk kita lihat terlebih dahulu. Button 4 di sini simpan ya. Kita lihat shortcode-nya. Nah, sama saja saya memasukkan 2 call koneksi karena saya menyimpan di 2 table di dalam satu
data grid. Nah, kalau koneksi sampai yang ini nih untuk menyimpan data yang telah saya input di text box 1, 2, 3, 4 untuk masukkan ke tabel nilai. Dan yang di bawah, kalau koneksi yang di bawah ini untuk memasukkan data ke tabel nilai detail. Nah, seperti itu. Lanjut. Text box 5 di sini, kalau ini untuk delete ya. Delete di sini saya tidak menggunakan dua koneksi tapi satu saja. Dengan cara saya memanggil nis ya, di text box 1, maka akan dieksekusi di sini. Ketika data berhasil dihapus akan tampil Maxbox atau ini data berhasil dihapus. Kalau kondisi awal tampil data. Untuk membalikkan ke kondisi awal dan menampilkan data yang telah dihapus. Dan nah ini button 6, button 4 6 di sini adalah close. Close itu berarti tutup ya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini adalah button 6 tutup. Nah, itu kita lihat lagi source kodenya. Nah, selanjutnya ada text box 1 keypress, sama saja kegunaannya dengan yang tadi. Ketika kita klik tombol enter, maka data yang tergabung dalam list akan muncul ya. Di sini juga saya membuat dua koneksi ya, di tabel untuk nilai dan tabel data nilai. Oke, mungkin cukup itu saja. Kita langsung runningkan program ini. Nah, ini adalah tampilan menu utama ketika di run. Di sini belum ada petugas yang masuk ya. Nah, kita akan masuk dulu. Nah, ketika salah akan timbul seperti ini, peringatan kode atau password Anda salah. Kita benarkan. Setelah di sini sudah ada keterangannya, kode dan nama petugas dan level petugasnya sudah ada di sini. Di sini admin ya. Berarti admin bisa mengakses semua submenu yang ada di from ini. Pertama kita akan membahas yang from petugas ini. Kita coba from petugas ini. Kita coba input. Coba input yang baru sama petugas, edit, passwordnya samakan saja, edit, dan level petugas kita pilih yang user saja. Kita simpan, input data berhasil, data ada di data grid. Nah, sekarang kita edit data yang tadi kita buat. Klik enter. Nah, ini gunanya ketika kita memasukkan coding yang tadi di keypress itu, kita hanya mengklik tombol enter dan datanya ada secara otomatis. Kita edit level petugasnya saja. Kita simpan. Update data berhasil. Dia berubah menjadi admin. Kita hapus. Cukup masukkan kode petugasnya saja. Enter, hapus. Oke. Nah, ketika kita akan menghapus atau mengedit, kita bisa klik batal sini, tutup, close. Kita keluar dari from, kita ke data mata pelajaran. Nah, ini adalah from tambah petugas. Kita langsung akan input saja. Kita masukkan. Hanya edit, passwordnya kita samakan saja, edit, level petugas kita
kita pilih yang user saja, simpan, input data berhasil. Nah, sekarang kita edit data yang tadi kita buat. Satu, dua. Nah, cukup enter saja, data akan muncul. Nah, kita ubah level petugasnya saja menjadi admin. Nah, kita simpan, update data berhasil. Satu, kita hapus data yang tadi, enter lagi, kita delete. Semisal kita akan membatalkan, kita tinggal batalkan, maka akan kembali ke kondisi awal. Nah, sekarang kita hapus lagi. Nah, kita delete, data berhasil dihapus. Nah, sekarang kita keluar, kita ke problem selanjutnya, ke data siswa. Nah, ini adalah problemnya, kita langsung input saja. Nah, di sini nomor otomatis langsung berfungsi menjadi N0223 karena di sini sudah ada N22-nya. Nah, kita masukkan tempat lahirnya, Serang, kelamin laki-laki, alamat Cilegon, nama siswa Farhan, masukkan. Kita simpan, input data berhasil, kita lihat. Nah, di sini sudah ada. Coba kita edit ya data yang tadi. Kita hanya cukup memasukkan NIS-nya saja, nomor induknya saja. 023, enter. Datanya ada, kita ubah jenis kelaminnya saja. Jenis kelamin menjadi perempuan, namanya menjadi Amel. Sudah, kelasnya kita rubah, ini kelas 1, jadi kita simpan. Update data berhasil, kita lihat. Nah, namanya di sini menjadi Amel, jenis kelamin menjadi perempuan, kelasnya menjadi 1. Sekarang kita hapus datanya, N023, enter, datanya ada. Semisal seperti yang tadi, ketika ingin membatalkan, kita tinggal klik batal. Nah, kita hapus saja di sini. Data berhasil. Nah, sekarang kita keluar ke transaksi transkrip nilai yang terakhir. Nah, ini adalah tampilan dari transkrip nilai siswa. Langsung saja kita input. Sini kita masukkan nomor induknya N021. Kita berikan kelas 1, nama siswa Alan, total nilai 80, kode mata pelajaran dia akan timbul otomatis. Nah, nilai mata pelajarannya kita kasih 50, kita simpan. Nah, sini sudah ada Alan kelas 1, total nilai 80, kode mapel. Ini nilai mapelnya. Sekarang kita edit ya. Kita edit yang tadi. Seperti biasa kita hanya mengetikkan nomor induknya saja. Enter, data ada. Kita rubah namanya menjadi Amel. Nah, Amel, dan ini kita rubah menjadi 002, menjadi rubah otomatis. Kelasnya tidak usah, seperti itu aja saja. Kita edit. Nah, edit data berhasil, kita lihat. Nah, di sini nama berubah menjadi Amel, kode mata pelajaran menjadi 2, matematika. Sekarang kita hapus. Hapus. Oh, salah, maaf. Input dulu. Kita masukkan data yang ingin dihapus yang tadi, 0.
Maaf salah, 021 enter. Nah, semisal kita akan membatal, tinggal kita klik yang batal ini. Kita langsung hapus saja di sini, hapus. Nah, data berhasil dihapus. Oke. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.